Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali, sahabat UPTV yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rama Jenjen dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau biasa disingkat Magabudi PC Kota Malang. Ya, kita berjumpa kembali dalam episode Mutiara Iman Buddha kali ini. Saya mengangkat tema dengan judul Setetes Air atau Setetes Darah. Ya, topik ini saya ambil dari kisah di zaman Sang Buddha dahulu, di mana dalam kisah tersebut terdapat konflik yang terjadi. Konflik ini terjadi antara kedua suku, yaitu suku Sakya dan suku Kolya. Ya, di mana suku Sakya dan suku Kolya ini sebenarnya adalah kerabat langsung dari Pangeran Siddhartha Gautama, ya Sang Buddha sendiri. Ayah dari Pangeran Siddhartha, Raja Suddhodana, berasal dari suku Sakya. Sedangkan ibu, Ratu Mahamaya, ibu dari Pangeran Siddhartha, berasal dari suku Kolya. Jadi kedua suku ini sebenarnya berkerabat, cukup dekat dengan Sang Buddha sendiri. Ya, kisah ini bermula dari kemarau yang sangat panjang, di mana cuaca yang sangat sulit, panas, kering, menyebabkan sungai-sungai menjadi kering, banyak yang kering, sumber daya air menjadi begitu terbatas. Sehingga suku Sakya dan suku Kolya ini mengandalkan sumber air yang sebenarnya mengandalkan sumber air dari sebuah sungai namanya Sungai Rohini. Dan kebetulan juga suku Sakya dan suku Kolya ini hanya dipisahkan oleh Sungai Rohini ini. Sungai Rohini ini dimanfaatkan oleh kedua suku untuk mengairi sawah mereka, mengairi pertanian mereka, dan di cuaca yang sulit ini, di musim yang kemarau yang panjang ini, sumber daya air menjadi terbatas. Sehingga mereka, para petani dari kedua suku ini mulai memperebutkan sumber daya air. Ya, suku Sakya terkenal akan menjaga garis keturunan yang murni. Kemudian suku Kolya lebih majemuk, jadi mereka menerima orang dari berbagai daerah. Ya, ketika terjadi perebutan sumber daya air, ya mereka tidak saling mengalah ya. Ketika sumber daya air terbatas, mereka malah mengumpulkan sebanyak-banyaknya demi persediaan mereka sendiri. Bukannya bermusyawarah atau membagi secara adil, tetapi mereka berebut. Dan ketika terjadi perebutan ini, gesekan-gesekan banyak terjadi dan akhirnya mereka mengejek satu sama lain. Ya, misalnya, ya mengejek perbedaan yang tadi itu, yang satu menjaga garis keturunan murni, yang satunya campuran gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Yang suku Sakya bilang, kalian suku Kolya terdiri dari perkumpulan orang-orang yang miskin campur aduk, nah, misalnya. Kemudian yang suku Kolya menghina suku Sakya, kalian suku yang sangat kolot, sangat tertutup. Bagaimana manusia bisa maju kalau orang-orangnya seperti kalian? Ya, ejekan-ejekan yang seperti ini akhirnya terdengar oleh masing-masing pemimpin suku. Ya, di mana masing-masing pemimpin suku ini ternyata memiliki ego yang cukup tinggi. Karena tersinggung mendengar ejekan-ejekan dari
kedua kubu, ya dari petani-petani yang berebut itu. Mereka mulai mengumpulkan pasukan, ya karena untuk menjaga harga diri mereka katanya. Mereka mulai mengumpulkan pasukan, masing-masing mengumpulkan pasukan, dipersenjatai lengkap semuanya. Akhirnya mereka berkumpul, bertemu satu sama lain di tepian Sungai Rohini. Ya, tensinya semakin panas, semakin naik, dan mereka siap untuk berperang, ya, siap untuk mengalahkan satu sama lain. Kemudian ketika perang akan terjadi, ketika konflik akan terjadi, kemudian muncullah Sang Buddha di tengah-tengah konflik tersebut. Ya, diceritakan bahwa Sang Buddha terbang melayang di atas sungai, ya, disaksikan begitu banyak pasukan dari kedua suku, dan di zaman itu para pertapa seperti Sang Buddha begitu sangat dihormati sehingga mereka sejenak menghentikan perang. Nah, kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Sang Buddha berhasil menghentikan konflik ini? Kita bahas di segmen yang berikutnya. Baik, para sahabat UBTV yang berbahagia, kita lanjutkan cerita yang tadi di segmen yang kedua ini. Ya, apakah Sang Buddha, dengan kehadiran Sang Buddha di tengah-tengah kedua pasukan yang akan bertikai ini, apakah mereka tetap akan melanjutkan perang ataukah ternyata mereka menjadi berdamai? Ya, di ceritanya, singkat cerita, mereka tentu saja akan berdamai. Tetapi bagaimana kedua pasukan ini akhirnya berdamai dengan eskalasi yang begitu tinggi, bagaimana mereka akhirnya membatalkan perang. Sang Buddha bertanya ke kedua pasukan tersebut, ya, apa yang kalian lakukan berkumpul ramai-ramai di sini dengan bersenjata lengkap? Ya, oh Bante, kami sedang memperebutkan sumber daya air kami, Bante. Kalau kami tidak mendapatkan sumber daya air yang cukup, maka warga atau masyarakat di suku kami akan kelaparan. Ya, begitu juga jawaban oleh suku yang lainnya juga kurang lebih sama seperti itu. Kemudian Sang Buddha bertanya lebih lanjut, berapa sih nilai dari setetes air itu? Berapa sih nilai air itu? Bagi cuma setetes. Ya, kemudian pasukan tersebut jawab, nilai dari setetes air tidak berharga, Bante. Ya, jadi mereka memanggil Sang Buddha dengan sebutan Bante atau guru. Bagaimana dengan setetes darah yang dialirkan dari tubuh bangsawan atau para kaum ksatria? Apakah setetes darah berharga? Ya, Bante, setetes darah dari kaum bangsawan atau kaum ksatria begitu berharga. Nah, lihat apa yang kalian lakukan. Kalian hendak meneteskan darah yang begitu berharga demi setetes air yang tidak berharga. Ya, hanya dari penjelasan tersebut, mereka akhirnya tersadar dan mereka melakukan gencatan senjata. Mereka berdamai, tidak terjadi berperang, ya mereka menjadi sadar, ya. Mereka hampir mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka demi air atau demi sumber daya yang sebenarnya tidak terlalu berharga. Ya, bagaimana cerita ini bisa kita memaknai, ya.
bahwa dari diawali dari situasi yang cukup sulit, di mana kemarau panjang, kekeringan terjadi. Emosi-emosi yang muncul dalam diri seseorang, gesekan-gesekan kecil, konflik yang sebenarnya kecil, bisa tereskalasi menjadi begitu dahsyatnya, begitu besar, hingga bisa saling memusnahkan. Ya, situasi yang sulit wajar bagi orang untuk terjadi gesekan-gesekan. Mereka saling mengutamakan kelompoknya sendiri-sendiri. Nah, kemudian dari mengutamakan kelompoknya sendiri-sendiri, kemudian mereka mulai mengejek satu sama lain. Ya, sebenarnya kalau situasinya bisa dibayangkan, kalau situasinya sedang baik-baik saja, ya tidak ada kemarau panjang, cuaca sedang bagus. Sebenarnya ejekan-ejekan ini masih akan tetap muncul. Ya bisa dibayangkan ya, ejekan-ejekan ini tidak akan serta-merta hilang begitu saja. Tapi ejekan-ejekan ini masih tetap muncul karena wajar ya bagi masyarakat mempunyai pikiran yang banyak, mempunyai pendapat yang banyak, dan mereka masih diliputi keserakahan, kebencian, dan ketidakbijaksanaan. Wajar gesekan-gesekan ini muncul. Tetapi karena mungkin situasinya yang buruk, maka orang itu menjadi sangat mudah untuk tersinggung. Ya, bisa dibayangkan juga apabila mungkin situasinya sedang baik, ya mungkin ejekan-ejekan itu hanya sambil lalu saja. Gitu. Orang akan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nah, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah para sahabat UBTV sedang berada di kondisi yang oke, yang baik, ataukah mohon maaf sedang berada dalam kondisi yang sedang sulit? Ya, dalam kondisi yang sedang sulit ini mohon untuk diperhatikan lebih lagi, lebih mawas diri lagi, bagaimana emosi-emosi yang muncul dalam diri kita, kontak-kontak yang ada dalam diri kita, bagaimana gejolaknya begitu naik dan turun begitu cepat. Ini sungguh sangat berbahaya apabila tidak diimbangi dengan kebijaksanaan. Nah, ketika eskalasi muncul, ego dari kedua pemimpin ini tidak tertahankan. Sang Buddha muncul di tengah-tengah mereka, dan Sang Buddha meredakan situasi ini bukan dengan paksaan. Sang Buddha meredakan situasi ini bukan dengan kekuatan, kesaktian, tetapi Sang Buddha meredakan situasi ini dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang muncul, yang dimunculkan dari kedua kubu ini, dari kedua suku ini, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana sehingga kedua suku ini menyadari mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Itulah kebijaksanaan. Nah, bagaimana kebijaksanaan ini kita refleksikan dalam kehidupan kita yang sekarang, dalam kehidupan modern ini, akan kita bahas dalam segmen yang berikutnya. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga.
Ya, sahabat UBTV yang berbahagia, dalam segmen yang ketiga ini kita mencoba secara praktis, secara praktikal, tips-tips yang diambil dari ajaran Sang Buddha yang mungkin berguna dalam kehidupan yang sekarang, yang mungkin Anda sedang banyak diliputi oleh konflik, masalah, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana sangat wajar bagi kita karena kita memiliki 6 indera. Ya, jadi dalam agama Buddha kita memiliki 6 indera seperti indera mata, hidung, telinga, indera pengecap, peraba, dan satu lagi adalah pikiran. Ya, pikiran dalam agama Buddha dimasukkan ke salah satu indera, jadi totalnya ada 6 indera. Bagaimana indera-indera ini? Karena kita memiliki indera-indera, maka kita dapat melakukan kontak. Kita dapat melakukan yang namanya kontak dengan lingkungan sekitar. Ya, kita melihat benda berarti ada kontak mata. Kita mencium bau berarti ada kontak di indera penciuman. Suara ya berarti kontak di indera telinga kita bisa merasakan, berarti ada kontak di indera pengecap. Kemudian sentuhan-sentuhan berarti ada kontak di indera perasa, dan terakhir adalah pikiran. Jadi melalui pikiran kita bisa melakukan banyak kontak, walaupun secara tidak langsung, bisa melalui ingatan-ingatan, kemudian kita berpikir, membuahkan pikiran-pikiran yang banyak, mungkin dari ide-ide sesuatu, dan itu juga termasuk kontak indera atau kontak melalui pikiran. Nah, di mana dari kontak ini kita akan memunculkan yang namanya reaksi. Ya, reaksi ini akan disertai pasti dengan yang namanya perasaan. Ada perasaan senang, ada perasaan tidak senang, atau perasaan netral. Di mana perasaan senang, apabila kita ikuti terus tanpa disadari, kita tidak mawas diri, kita mengikuti perasaan senang ini begitu menggebu-gebu, hal itu akan menjadi keserakahan. Ya, suatu perasaan bahagia, senang, yang diikuti secara terus-menerus, diikuti secara salah, akan menjadi keserakahan. Perasaan yang tidak senang, ya, apabila kita tidak mawas diri, apabila kita terus mengikuti perasaan tidak senang ini terus-menerus, akan membuahkan pikiran-pikiran yang buruk, dan itu akan menjadi kebencian. Kebencian yang tidak terbendung akan sangat berbahaya, bisa menghancurkan satu sama lain seperti di cerita yang tadi. Nah, bagaimana dengan mawas diri terhadap perasaan-perasaan ini? Nah, kita perlu mengembangkan yang namanya sati atau perhatian, di mana perhatian ini bukan sekedar perhatian terhadap apa yang kita lihat. Misalnya kita kan suka nonton film atau nonton konten-konten, ya bukan sekedar perhatian terhadap itunya, tetapi terhadap proses melihatnya. Ya, jadi bahwa kita menyadari bahwa melihat ini adalah suatu sensasi jasmani, ya, sensasi dari indera kita. Begitu dengan penciuman, begitu juga dengan indera perasa ini. Ya, perhatian bukan di makanannya, tetapi kepada indera yang sedang merasakan. Oh ya, ini sedang ada lidah yang merasakan. Nah, begitu juga dengan perasaan. Oh ya, ini ada perasaan senang yang muncul. Oh ya, ini ada perasaan sedih yang muncul. Begitu juga dengan pikiran. Oh ya, ini ada pikiran yang muncul. Bukan perhatiannya diarahkan ke isi pikirannya, tetapi kepada proses pikirannya. Nah, disitulah cara yang disampaikan oleh Sang Buddha, bagaimana kita meningkatkan mawas diri atau yang namanya sati dalam diri kita. Nah, untuk mengembangkan
sati yang lebih, ya sati mungkin apabila kita berada dalam lingkungan yang benar, sati akan begitu saja muncul, ya sati akan muncul secara alami, tetapi bisa kita latih dengan keseharian kita. Pertama dengan meningkatkan atau menjaga moralitas atau sila, ya. Jadi fondasi dalam kita untuk mawas diri terhadap nilai-nilai spiritualnya, kita harus menjaga yang namanya moralitas atau sila, ya. Kita mengenal dalam agama Buddha ada 5 sila dasar, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mengkonsumsi barang-barang yang melemahkan kesadaran. Ya, bagaimana bila kita melaksanakan moralitas ini dengan baik, maka konflik tentu saja tidak akan terjadi, ya. Dalam cerita tadi, apabila perang terjadi, maka sila pertama yaitu tidak membunuh tentu saja akan dilanggar. Ya, bagaimana sila ini menjadi fondasi kemudian untuk meningkatkan spiritualitas kita, mawas diri, dan kemudian menjaga indera kita sehingga kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian yang sejati. Demikian, semoga cerita, makna, dan tips ini bermanfaat bagi sahabat UPTV. Semoga bisa dipraktekkan, semoga bermanfaat, dan akhir kata, Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.